Shalom the Warriors, jumpa lagi dengan saya Amel dalam program My Daily Devotional. Nah, di depan saya ini ada tanaman bunga vinca, bunga yang cantik. Dan kalau kita punya tanaman, pasti akan kita rawat baik-baik ya tanaman kita. Jangan sampai ada hama-hama pengganggu tanaman kita. Bahkan kalau ada daun-daun yang udah agak tua pun, kita akan cabut supaya tidak merusak pemandangan. Nah, kita akan buka Alkitab kita ya di dalam Matius 13 ayat 24-30 tentang lalang dan gandum. Kita baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya yang menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Mengapa lalang itu disebut tanaman pengganggu atau gulma? Karena lalang itu punya akar putih panjang yang cepat merambat dalam tanah. Ketika sama-sama masih muda, lalang dan gandum itu hampir sulit dibedakan. Tapi kalau petani pasti tentu tahu bedanya. Dan ketika kalau masih sama-sama masih muda, lalang itu dicabut, sudah pasti gandum itu pun akan ikut tercabut karena akar putih yang panjang yang merambat di dalam tanah itu. Nah, penuaian pasti akan terjadi. Kita cuma punya dua pilihan nih. Kita mau jadi lalang atau kita mau jadi gandum. Lalang sama sekali tidak berguna, tidak berisi. Gandum sudah pasti akan dikumpulkan di dalam lumbungnya Tuhan. Kita sudah tahu tempat kita ada di mana ketika kita menjadi gandum. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Sampai jumpa lagi dengan saya Amel. My Jesus, love you.